Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi-materi tentang sejarah Islam di Indonesia dari awal mula masuk sampai hingga perkembangan di zaman sekarang. Nah, ya, pada awalnya kita perlu mengenal mengenai kondisi Jazirah Arab sebelum Islam datang. Nah, pada zaman dulu kondisi Jazirah Arab itu terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama pada aspek religi, kemudian aspek geografi dan aspek ekonomi, kemudian aspek sosial budaya dan aspek pemerintah. Nah, pada aspek religi ini sebelum Islam tentunya agama yang dianut oleh masyarakat Arab itu cenderung pada menyembah pada berhala. Hanya sedikit pada zaman sebelum Islam itu beriman dengan agama yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, pada zaman ini lebih pada banyaknya berhala ya, berhala yang disembah, yang dibuat oleh masyarakat Arab. Kemudian pada kondisi geografi, tentunya geografi di Arab itu cenderung panas, yang mana itu panas, kemudian juga padang pasir, dan tentunya ini berpengaruh pada sikap sosial masyarakatnya. Nah, di sini kaitannya. Pada aspek ekonomi, masyarakat Arab sebelum Islam itu cenderung berdagang, kemudian melakukan rihlah atau safar ke negeri-negeri untuk melakukan kerjasama dan perdagangan, mengembara dan lain sebagainya. Kemudian pada aspek sosial budaya, nah pada aspek sosial masyarakat cenderung apabila di bagian pedalaman itu cenderung memiliki sikap yang lebih lemah lembut dibandingkan berada di kota. Kenapa? Karena pada struktur sosial pada masyarakat Arab itu dipengaruhi oleh kondisi yang ada di lingkungan. Nah, kemudian pada aspek budaya ini masyarakat Arab itu biasanya banyak membuat syair-syair atau sejenis puisi-puisi yang digunakan dalam untuk menyampaikan pesan dan sebagainya. Pada aspek pemerintahan, masyarakat Arab itu cenderung melakukan pemerintahan secara kekhalifahan atau biasa yang paling dihormati di antara suku tersebut. Nah, tentunya sebelum Islam ini hingga Islam datang itu banyak sekali perubahan yang terjadi hingga akhirnya masuklah Islam di Indonesia. Tentunya masuknya Islam di Indonesia ini mengandung beberapa pendapat. Yang pertama ada teori Gujarat, kemudian teori Persia, Cina dan Mekah. Sebagian ahli berpendapat bahwa kedatangan Islam pertama-tama di Indonesia sudah dikenal sejak abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Dan sebagian lagi berpendapat Islam baru datang pada 13 Masehi. Nah, pada 13 Masehi. Mengenai teori yang menjelaskan itu ada yang mengatakan teori Gujarat yang mana datangnya Islam itu dari pedagang di India. Kemudian teori Persia itu mengatakan Islam datang dari negeri Persia yang mana pada saat itu ada makam Fatimah binti Maimun. Nah, yang mana juga terdapat beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Persia Syiah. Nah, itu dia. Kemudian teori Cina
Nah, teori Cina ini mengatakan bahwa Islam itu datang dari pedagang yang berasal dari negeri Cina. Selanjutnya itu adalah teori Mekah. Teori Mekah ini dikemukakan oleh Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Nah, yang mengatakan bahwa Islam itu datangnya dari Mekah. Selain dari teori-teori mengenai masuk Islam di Indonesia, di sini pola penyebaran pun perlu kita soroti, yang mana pada penyebarannya meliputi seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, kesenian budaya, dan lain sebagainya. Ini mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang mana yang paling benar itu banyak yang mengatakan bahwa pendapat terkuat jatuh kepada teori Mekah. Selanjutnya, memasuki dari masuknya Islam Indonesia, tentunya para mubaligh yang berasal dari luar negeri itu berdagang ke negeri-negeri, ke kota-kota yang ada di Indonesia, terutama di daerah pesisir pantai. Nah, pada saat ini itu terbagi menjadi 5 wilayah. Yang pertama Sumatera, kemudian Sulawesi, Jawa, Ternate Tidore, dan Kalimantan. Di Sumatera ini terbagi menjadi 2, yaitu Samudra Pasai dan Aceh Darussalam, tempat mereka berdagang. Di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kemudian di Kalimantan Barat, Kaltim, Kalteng, dan Kalsel. Sulawesi itu di Kerajaan Gorontalo dan Kerajaan Bugis. Kemudian Ternate Tidore itu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Proses masuknya Islam ke wilayah Asia Tenggara khusus Indonesia menimbulkan peradaban yang sangat khas dibandingkan peradaban lainnya. Hal tersebut dikarenakan para pedagang Muslim mampu menyampaikan ajaran Islam secara baik tanpa adanya paksaan. Nah, tidak ada paksaan sama sekali. Nah, dengan cara yang apik sehingga ajaran Islam mampu melebur dengan budaya lokal dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Proses penyebaran Islam yang dilakukan dengan penyesuaian terhadap budaya setempat tanpa adanya unsur kekerasan atau paksaan, ditambah dengan ajaran Islam bersifat terbuka dari berbagai kalangan. Nah, untuk tipologi kerajaan Indonesia itu tentunya bermacam-macam lah ya. Di Kalimantan seperti ini, di Jawa seperti ini, dan lain sebagainya. Namun di sini kita lebih menyoroti pada aspek tipologi masuknya atau cara dakwahnya Islam pada kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang pertama ada jalur perdagangan. Seperti kita kenal tadi, mereka berdagang ke pesisir pantai dan sebagainya. Kemudian ada jalur dakwah. Tentunya jalur dakwah ini dari dai yang menyampaikan ajaran Islam. Jalur perkawinan, biasanya para pedagang ataupun para petinggi kerajaan itu menikah dengan putri-putri yang ada di lokal, penduduk lokal ataupun anak raja, sehingga memperluas kekuasaan. Kemudian jalur pendidikan. Nah, jalur pendidikan ini melalui sekolah dan sebagainya. Jalur kultural atau budaya seperti gamelan dan sebagainya. Itu dia mengenai tipologi penyebaran agama Islam di Indonesia. Ada beberapa kerajaan Islam sebelum penjajahan Belanda. Nah, yakni yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Pajang, dan Mataram. Mengenai proses terbentuknya kerajaan Islam di Indonesia atau kerajaan-kerajaan sudah ada sebelumnya masuk Indonesia, maka dapat kita pahami bahwa banyak sekali kerajaan-kerajaan di Indonesia. Hingga saat ini pemerintah tersebut mempunyai peran dan tanggung jawab besar dalam pembangunan Nusantara. Dan seperti tadi, Samudra Pasai ini sejak awal, Aceh Darussalam, Kerajaan Demak ini termasuk kerajaan tertua, kemudian Pajang, Mataram, dan lain sebagainya. Nah, dalam penyebaran agama Islam tentu ada orang-orang yang sangat berperan besar. Di antaranya yaitu disebut dengan Wali Songo atau Wali 9, karena mereka berjumlah 9 orang pada masa itu. Nah, dalam penyebaran agama Islam ini, tokoh-tokoh Wali Songo seperti Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel,
Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati itu melakukan beberapa hal. Yang pertama, bertindak sebagai perintis dalam memperkenalkan ajaran Islam kepada anggota. Selanjutnya, sebagai pejuang yang teguh menegakkan dan memajukan akidah Islam semasa hidupnya. Dan yang ketiga, sebagai spesialis dalam memahami ajaran agama Islam. Yang keempat, sebagai tokoh agama Islam terkemuka di wilayah itu. Kemudian juga sebagai seorang muslim yang taat dan serius dalam mendidik murid-muridnya tentang Islam. Dan sebagai kiai yang menguasai prinsip-prinsip Islam. Wali Songo ini terkenal sampai zaman sekarang, dan makam-makam beliau banyak diziarahi oleh para penziarah yang berkunjung untuk mengharapkan berkah dan kebaikan dari para Wali Songo ini. Nah, ketika kerajaan-kerajaan Islam sudah berdiri, lalu datanglah ke bangsa Arab, yang mana ini tentunya menimbulkan berbagai macam reaksi. Yang pertama ada yang bereaksi menerima, dan ada yang menolak. Untuk yang menerima ini cenderung bagi mereka datangnya bangsa Arab itu sebagai bentuk dapat bekerja sama, dan mereka menyebut hangat dan sebagai penguat dari apabila mereka ingin berkuasa. Kemudian apabila menolak itu mereka menganggap kedatangan bangsa Barat ini sebagai adalah perlawanan yang dapat menimbulkan peperangan dan hingga perebutan kekuasaan. Kedatangan bangsa Arab Indonesia Nusantara tentunya dianggap oleh sebagian bagikan badai yang menerjang ketenangan kerajaan-kerajaan Islam yang telah mapan. Di balik kedok perdagangan rempah-rempah, Portugis, Belanda, dan POC diam-diam mengincar kekuasaan dan kekayaan Nusantara. Tentunya ini sebenarnya lebih banyak pada hal yang negatif daripada hal positif dari datangnya bangsa Barat, mohon maaf. Kemudian kerajaan Islam di Kalimantan dan Sulawesi. Pada Kalimantan kita kenal pada daerah kita itu Kerajaan Banjar dan Kerajaan Kutai Kartanegara. Kemudian Sulawesi itu Kerajaan Gorontalo dan Kerajaan Wajo. Kerajaan Islam di Kalimantan terjadi karena kerajaan Hindu-Buddha ditaklukkan oleh kerajaan Islam, sehingga agama Islam menyebar ke seluruh Nusantara. Salah satunya adalah Kalimantan. Di Kalimantan, proses masuknya agama Islam secara terang-terangan dimulai dengan kontak antara Pangeran Samudra yang meminta bantuan pasukan Demak untuk berperang melawan pamannya, Pangeran Tumenggung, dalam merebut tahta kekuasaan negara Daha. Nah, kemudian ada Kerajaan Kutai Kartanegara. Ini dipimpin oleh pemerintahan Aji Batara Agung Dawa Sakti yang sudah menjalin hubungan dengan Kerajaan Majapahit, Brunei, Sambas, Sukadana, Champa, Kamboja, Siam, dan Cina. Kemudian pada Kerajaan Gorontalo, Mangarangi Daeng Manrabia merupakan Raja Gorontalo pertama yang menganut agama Islam dan turut menyebarkan ajaran agama Islam di Kerajaan Gorontalo. Tidak hanya di Kerajaan Gorontalo, namun juga yang memperkenalkan kerajaan Islam hingga kerajaannya, termasuk Kerajaan Telumponco dan Wajo, karena menurut agama Islam merupakan agama yang paling benar. Kemudian pada kerajaan Islam di Maluku itu tentunya terbagi menjadi dua, yaitu Ternate dan Tidore. Pada kerajaan Ternate dan Tidore ini sebenarnya mereka hampir mirip, karena mereka ini ya seperti sanak saudara dan juga mereka bertetangga, sehingga kerjasama di antara kedua negara ini sangatlah kuat dan sangat saling membantu sama lain. Kemudian ada beberapa peninggalan bercorak Islam di Indonesia dari kerajaan-kerajaan. Yang pertama ada masjid. Nah, satu contohnya adalah Masjid Demak.
Masjid Demak, Masjid Palembang, dan lain sebagainya. Kemudian seni, itu ada seni wayang, seni tarian, dan lain sebagainya. Keraton kita bisa lihat seperti Kerajaan Demak itu meninggalkan keraton, di Kerajaan Amuntai, Kerajaan Daha, dan sebagainya. Sastra kita dapati babat, suluk, hikayat, dan lain sebagainya. Kaligrafi bisa dilihat dari banyaknya arsitektur Islam yang indah dan gamelan yang dinyanyikan dengan lagu-lagu Islami dan lain sebagainya. Penetrasi Barat di Nusantara serta munculnya kolonialisme imperialisme. Nah, penjajahan Barat terhadap Islam diawali dengan seruan perang salib untuk merebut wilayah kekuasaan Islam. Nah, munculnya kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme pada dasarnya sudah lahir lebih awal dari feodalisme dan imperialisme. Nah, hal tersebut ditunjukkan dari penulisan historis yang mana adanya masuknya para penjajah-penjajah asing di Indonesia, yakni ada penjajahan dari Portugis, kemudian Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, hal ini tentunya berdampak pada bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada masyarakat setempat. Tentunya pengaruh ini ada positif dan negatifnya ya. Cuman pengaruh negatifnya itu lebih banyak daripada pengaruh positifnya, karena para penjajah ini cenderung mengambil keuntungan dari negara dijajahnya tanpa memikirkan kondisi dari negara yang ia jajah. Selanjutnya kita memahami Islam di Indonesia. Mengapa perlu kita pahami? Karena kita kenal negara Indonesia sebagai negara yang penduduknya ratusan juta jiwa atau multikultural. Nah, tentunya Islam seiring perkembangan zaman tidak lagi seperti pada zaman dahulu yang cenderung tradisionalis. Tentu banyak perubahan. Bahkan lahirlah jenis pemahaman mengenai Islam. Nah, ada yang fundamentalis yang cenderung berpemahaman fundamental, tradisionalis yang masih menerapkan sistem pada zaman dahulu, reformasi atau reformis, dan tradisionalis juga. Ini salah ya. Nah, dari beberapa pemahaman ini hingga terbentuklah gerakan-gerakan Islam modern. Yang pertama Muhammadiyah yang kita ketahui dari Ki Haji Ahmad Dahlan, pemikiran beliau. Kemudian NU dari Ki Haji Hashim Asy'ari dan Persis. Dan gerakan pembaruan yang menyebabkan lahirnya organisasi keagamaan pada mulanya bersifat keagamaan, tetapi seiring dengan kondisi masyarakat pada saat itu kemudian menjelma menjadi kegiatan politik yang untuk kemerdekaan Indonesia, dan hal tersebut dirasakan mendapat pengaruh yang signifikan dari pemikir-pemikir para pembaru Islam, baik tingkat nasional maupun internasional. Jadi tujuan dari kelompok ini adalah untuk memerdekakan bangsa kita Indonesia pada awalnya. Selanjutnya yang terakhir adalah mengenai aliran tasawuf di dunia Islam. Nah, perkembangan ilmu tasawuf tentunya terdiri dari beberapa periode. Yang pertama periode pada masa Rasulullah, kemudian periode masa sahabat, tabi'in, penyebaran tasawuf dan pencerahan tasawuf. Pada masa Rasulullah ini tidak ada bentuk jadi atau bentuk masak dari ilmu tasawuf, karena lebih tasawuf pada ini lebih pada pengamalan atau tauhid. Pada masa sahabat itu juga masih belum, cuman ada beberapa sahabat yang memilih untuk menjauhkan diri dari kehidupan dunia dan lain sebagainya, hingga dikenal dengan Ahlus Sufah. Nah, kemudian pada masa tabi'in mulai muncul pemahaman tasawuf, kemudian hingga disebarkanlah mengenai ilmu tasawuf hingga masa pencerahan atau masaknya ilmu tasawuf, puncaknya ilmu tasawuf
yang mana itu kita kenal salah satu ulamanya adalah Imam Al-Ghazali. Nah, pembagian ilmu tasawuf terbagi menjadi 3, yaitu tasawuf amali, tasawuf falsafi, dan tasawuf akhlaki. Tasawuf amali ini lebih pada pengamalan-pengamalan nilai-nilai keislaman. Kemudian tasawuf falsafi ini lebih pada ke filosofi Islam, dan tasawuf akhlaki ini lebih pada pembenaran atau perbaikan pada akhlak, moral, dan lain sebagainya. Baiklah, itu dia terkait materi sejarah Islam Indonesia yang dapat saya jelaskan. Tentunya dengan adanya sejarah Islam Indonesia ini kita lebih mengenal dan lebih mengetahui bagaimana awal mula hingga Islam pada zaman sekarang berkembang, mengalami kemajuan dan peningkatan baik dari segi politik, ekonomi, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.